Izinkan kami bersama-sama di tempat ini untuk merenungkan firman-Mu, untuk menyembah Engkau. Bila kami datang bukan sekedar tubuh kami, tapi pikiran, hati, dan hidup kami sepenuhnya untuk Engkau. Dan kami boleh mengerti isi firman-Mu dan menghidupinya. Dan pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Sehingga ia boleh menguraikan firman-Mu dan dipahami dan dihidupi kami. Kami sungguh menyerahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan Engkau. Kiranya Engkau memperkenan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan setiap kami yang mendengar boleh memahami dan menghidupinya. Kami serahkan waktu ini Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya boleh katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mendapatkan tema bila Tuhan sudah marah. Satu tema yang cukup ngeri juga saudara dengar ya. Bila Tuhan sudah marah. Kita akan membaca dari satu bagian firman Tuhan di dalam Yosua 23 ayat 1 sampai 16. Yosua 23 ayat 1 sampai dengan 16. Saya akan bacakan dengan pelan-pelan. Bapak Ibu bisa menyimaknya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kiri dan atau ke kanan, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka, dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa di tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik dan yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi.
tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Orang-orang yang berbahagia dalam mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan terakhir itu adalah pesan yang terpenting. Pesan terakhir itu mengandung makna yang dalam, yang seringkali dilupakan orang. Saudara, saya ingat sekali saudara ketika saya senang dengan sejarah saudara. Saya membaca satu buku tentang presiden pertama kita, Soekarno. Nah, Presiden Soekarno itu sebelum dia turun menjadi presiden, menjelang jabatannya berakhir, lepas masa lalu yang kelam itu, dia pernah berpidato, satu pidato yang sangat luar biasa dan berapi-api. Di dalam pidato itu dia mengatakan, hai bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah. Jangan lupa sejarah, jangan lupa jas merah. Orang yang melupakan sejarah adalah orang yang akan kehilangan harapan dan masa depan. Dan dia mengatakan satu kalimat lagi yang lebih indah lagi saudara. Dia katakan, kalau kita hidup berbangsa dan bernegara, kalau engkau beragama, kalau engkau agama Kristen jangan jadi orang Yahudi. Kalau engkau beragama Islam jangan jadi orang Arab. Kalau kamu beragama Buddha jangan kau menjadi orang Tiongkok, tapi jadilah orang Indonesia. Dan dia katakan sejarah mencatat bahwa identitas seseorang itu penting. Ketika seorang melupakan sejarah, dia lupa akan identitasnya, maka sebentar lagi akan hancur. Waktu saya merenungkan kalimat-kalimat ini, saya mengatakan betul. Ketika sebuah bangsa atau sebuah kehidupan manusia lupa akan identitas saudara, kita akan terjerumus dan hilang. Hari ini kenapa terjadi di negara kita ini seperti kebingungan banyak hal saudara. Kenapa? Identitas sebagai bangsa yang majemuk, identitas sebagai bangsa yang kaya akan budaya itu hilang. Maka akhirnya kita kacau. Nah, apa yang dipidatokan itu benar sekali. Itu pesan penting. Tapi apakah pentingnya disampaikan hari ini? Ternyata pesan penting orang dunia aja sangat berguna. Apalagi pesan penting firman Tuhan. Waktu kita membaca bagian ini ada sebuah pesan penting yang mau disampaikan oleh Yosua kepada umat Allah yang waktu itu dipimpinnya keluar dari mana? Dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Yang dipimpin diawali oleh Musa. Setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka sudah melihat begitu luar biasanya Tuhan memimpin, mereka mengikat perjanjian. Nah, ini menjelang yang namanya Yosua. Itu sudah tua, dia sebentar lagi akan meninggalkan alam fana. Maka dia kumpulkan itu umat Tuhan, pemimpin-pemimpinnya, bayangin, tua-tua, para hakim, para pemimpin-pemimpin, dikumpulin. Saudara, apa yang dia ngomong? Hanya pesan penting untuk mereka mengingat kembali akan perjanjian dengan Allah, jangan sampai mereka melanggar perjanjian. Mungkin kita tanya, ngapain si Yosua ngumpulin mereka melanggar perjanjian untuk mengingatkan tidak melanggar perjanjian? Saudara, karena seorang pemimpin itu diberikan sebuah apa? Sebuah kepekaan. Dia sudah melihat bangsa yang namanya bangsa Israel itu saudara, itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang merasa, oh aku sudah dapat segalanya. Waktu itu Yosua sudah melihat ini bangsa, kalau tidak diingetin, mereka bisa meninggalkan Tuhan. Yosua melihat bangsa ini mulai goyah kesetiaan kepada janji Tuhan. Tuhan berjanji kalau mereka setia menyembah kepada Allah, hidup benar di hadapan Allah, Tuhan pelihara mereka. Mulai dia cenderung lihat, kok hidup yang jadi umat Allah itu tidak seenak hidup sebagai di luar umat Allah. Mulai mikir dia,
mulai mikir kan, mulai ngelirik gitu loh. Sama kan saudara, kadangkala dalam kehidupan kita rumah tangga, tadi kita sudah menikah dengan pasangan kita, waktu kita menikah dia itu cantik segalanya saudara. Ya, yang lain itu kita anggap cantolan antik saudara. Ya, atau yang lain itu karena dia paling ganteng, yang lain itu kayak sekoteng semua, pokoknya kita paling. Tapi baru menikah sebulan, 2 bulan, setahun, 3 tahun, saya itu baru 23 tahun menikah saudara. Nah saudara, mungkin mulai hari itu kita ngomong, aduh gua kalau tiap hari ketemu dia, ke dapur ketemu dia, ke kamar ketemu dia, di ruang tamu ketemu dia, kemana-mana ketemu dia. Sekali-sekali ngelirik dikit boleh lah, kan cuci mata gitu ya. Nah cilaka saudara. Nah inilah umat, ini umat. Mirip ya kayak rumah tangga. Seperti itu. Saudara mulai, tapi Yosua tahu gak? Yosua tahu. Ini pasti terjadi, ini bahaya. Maka dia ingatkan, sebelum saya pergi, kamu terikat perjanjian loh. Pernikahan terikat perjanjian gak? Terikat perjanjian. Makanya waktu nikah itu selalu ingat ya. Saya tidak pernah lupa saudara, hafal mati. Saya Andreas di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus mengambil engkau Tanti Farida Chen Xie Chin. Ya, baik suka maupun duka, baik kaya maupun miskin, baik sehat maupun sakit, baik gendut maupun kurus. Nah, itu mungkin perlu diomong. Itu janji toh. Janji toh. Saudara jangan pikir saudara waktu menikah kita ini semua ganteng, cantik saudara. Ya, yang perempuan kayak biola, yang laki-laki badannya sispek saudara. Begitu setelah menikah tidak lama, yang hamil duluan prianya saudara. Perutnya dulu maju saudara. Yang tadinya sispek jadi kecepek saudara. Perempuan setelah melahirkan dulu biola, sekarang bas betot saudara. Hati-hati saudara semua. Nah mulai kan, mulai dah setia. Tapi perjanjian mengingat apa? Apapun yang terjadi, saya selalu menggunakan ini. Makan sampai habis. Emplok sampai habis, tidak ada cerai. Nah ini juga sama, ketika umat itu mengikat perjanjian, Yosua ada, kamu udah ikat perjanjian loh, perjanjian yang kekal, nggak bisa lu ingkari. Walaupun kamu, aduh Tuhan bosen, jangan larak lirik, nggak boleh larak lirik, itu nggak boleh, itu pantang sekali. Makanya coba kalau nggak percaya saudara, istri itu paling hebat saudara. Kalau kamu mau tahu kalau istrimu hilang, ya mau cepat ketemu itu paling gampang, deket no cewek cantik. Antain aja tweet, dia langsung cari saudara. Langsung tahu saudara. Jadi jangan, nah kalau dia ada tweet berarti dia ada indera keenam saudara. Ini dia, itu yang dikatakan firman Tuhan. Jangan larak lirik. Yosua sudah lihat ini, mulai ada cenderung mulai mau kompromi dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan yang kedua apa yang Yosua lihat? Yosua melihat hidup mereka sudah tidak setia lagi pada firman Tuhan. Mereka ngomong, waduh firman Tuhan mah udah kuno. Ngapa dibaca terus? Ini ada zaman perkembangan zaman. Mereka tidak lagi baca. Makanya firman Tuhan itu ditegaskan kembali ada Yosua. Jangan meninggalkan Taurat Musa. Supaya kamu tidak mencong ke kanan dan ke kiri. Tegas sekali saudara. Kok awal-awal sudah ngomong begitu. Terus dia ngomong lagi, yang terakhir dia katakan. Kalau kamu melanggar dua bagian ini. Kamu mulai kompromi, kamu mulai hidup sama menyembah kepada Allah di sana, kamu kawin campur. Nah, kamu tidak lagi hidup dalam firman. Bahayanya murka Tuhan akan kamu terima. Dia udah lihat itu saudara. Udah lihat, makanya apa yang harus dilakukan umat, dia sampaikan dengan tegas. Dia sampaikan dengan benar-benar gamblang kepada umat itu. Kepada pemimpin, dia katakan, kamu harus terus berpegang teguh. Wah dia balik saudara. Pertama kali dia ngomong berpegang teguh pada apa? Taurat. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saya bilang kenapa ya? Ternyata itu pedoman. Dia mengatakan pedoman hidup kamu itu adalah Taurat. Tidak boleh kamu keluar dari sana. Keluar dari sana pasti salah. Saudara sama saudara. Saudara punya kendaraan semua ya. Ada motor. Ada mobil. Ada sepeda. Ada ya? Nah saudara sebenarnya setiap barang produk kita beli itu ada pedomannya. Setuju gak?
Cara merakitnya, cara ininya. Coba bayangin saudara kalau saudara tidak pakai pedoman ngerakit dewi. Itu sepeda seharusnya stangnya di depan jadi stangnya di belakang. Saudara. Kenapa? Karena kepintaran dewi saudara. Itu terjadi saudara. Dulu saya kecil, saya tuh pengen servis sepeda. Sepeda bagus-bagus saya bongkar saudara. Terus tanpa buku pedoman saya pasang-pasang dewi. Terbalik saudara. Sampai sama papa saya dijitak gitu saudara. 3 kali saya belajar baru berhasil. Nah ini dia, berarti kan ada pedoman. Tuhan juga udah ngomong tuh melewat Yosua. Kamu harus punya pedoman hidup kamu adalah Taurat. Nah kalau hari ini buku pedoman kita apa? Kok diam semua Pak? Buku pedoman kita apa hari ini? Alkitab. Lebih canggih lagi sekarang bukan Alkitab tapi Alkitab. Ya, tab. Kan atau Alkape, ya, Alkitab HP, ya nggak apa-apa. Tapi itu dibaca sebagai pedoman. Wah mungkin kita ngomong Pak, lu nggak tahu Pak baca ini nih. Kalau orang Hokkien bilang puasi Pak, setengah mati Pak. Baca satu pasal, lagi saya baca hafal-hafal, besok saya lupa. Baca yang ini lupa yang ini. Saudara, saya nggak pernah nangkep baca Alkitab itu suruh hafal. Nggak nangkep. Tapi baca berulang-ulang. Setuju? Baca berulang-ulang supaya kamu paham. Supaya kamu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saya pikir itu. Saya juga nggak pernah hafal. Kalau saudara tanya, saya hafal semua. Enggak. Kalau hafal semua tuh komputer, tek keluar semua dia. Saya bukan otak komputer, masih otak orang, masih bisa hang saudara. Tapi tak kasih tahu kalau kamu baca, ketika kamu punya masalah, kamu punya pergumulan, kok tahu-tahu ayat itu bisa keluar, teng, 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 pernah nggak? Pernah nggak? Oh berarti kalau tidak pernah punya masalah, bagus-bagus semua. Nah itu pasti keluar saudara, tanpa sadar. Atau ada pendeta salah ngajar, dia keluar saudara. Loh ini kok tidak sesuai firman Tuhan. Itu seharusnya seperti itu. Ini yang dikatakan Yosua. Jadi kamu harus baca firman Tuhan itu. Kamu tahu mana yang salah, mana yang benar. Saudara akhir-akhir ini saudara banyak sekali pengajaran yang saudara kalau tidak baca Alkitab baik-baik, saudara tidak tahu itu benar atau salah. Pendeta sekarang pinter ngomong semua. Kalau orang ngomong itu, orang Tionghoa bilang ada berkat keahlian berbicara. Ya, itu luar biasa. Saudara saya baru lama ini dengar satu pendeta. Khotbahnya gini. Saudara-saudara tahu nggak? Saya ini turun ke neraka bukan karena dosa saya, tapi karena dosa jemaat. Wih, hebat banget ya. Saya ini menggantikan jemaat. Terus saya mikir, Yesus jadi apa ya kalau dia menggantikan jemaat ya? Yesus mati untuk siapa ya? Terus dia terusin, saya enggak boleh istilahnya orang itu negatif thinking kan. Saya terusin. Saya turun ke neraka, itu mendapat mandat Tuhan, pesan Tuhan. Ya kira-kira seperti ini. Dia bilang, untuk kasih tahu jemaat, suruh bertobat. Sudah benar gak kira-kira? Sampai di sini masuk akal gak? Mungkin kalau kita mau, betul. Tapi baca Alkitab. Itu Lazarus sama orang kaya itu sama ceritanya mirip gak? Satu di neraka, satu di sorga. Ya, terus si orang kaya, tolonglah kasih setetes. Kalau gak gitu, kamu turun suruh Lazarus ke dunia, kasih tahu siapa? Saudara-saudaraku, supaya mereka bertobat. Apa firman Tuhan? Ada kitab yang sudah tertulis. Sekalipun orang mati bangkit, kalau dia tidak bertobat, tidak bertobat. Lah, saya mulai mikir nih, kok ada yang berani kayak gini ya? Ada lagi yang lebih canggih. Tahun 90-an tuh yang paling ngetop itu saudara, orang itu naik turun sorga. Bisa goyang naik sorga. Ya, aku bilang, saya waktu itu lihat, saya sempat percaya sih orang naik sorga. Kan masih remaja toh. Hebat saya ngomong sama mereka. Tapi akhirnya saya suruh baca. Pendeta saya itu baik dulu. Lu jangan percaya gitu-gitu, lu baca dewi lah Alkitab. Terus saya bilang, iya ngapain ya naik ke sorga kok turun lagi ya.
Kalau sudah di sorga ngapain gue turun-turun enak lihat orang yang di dunia. Enak di sorga dong. Benar gak? Ada lagi bilang, saya disuruh Tuhan pimpin perjamuan kudus, memulihkan perjamuan kudus. Supaya saya naik ke sorga, pimpin perjamuan kudus. Tuhan Yesus pengangguran. Pinter-pinter tuh sekarang. Pinter-pinter. Tapi jemaatnya amin, amin. Kenapa? Tak kasih tahu, bilang sama, makanya Alkitab bukan dipegang, dibaca. Ya, dibaca. Itu sudah dilihat oleh Yosua berapa ribu tahun yang lalu. Umat itu seperti itu. Maka dia kamu baca Alkitab. Terus yang lanjutnya apa? Jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang ada ditinggalkan di sana. Karena mereka itu akan menjadi celah bagi kamu. Apalagi ibadah, menyembah kepada Allah mereka. Terus mungkin kita kalau orang sekarang generasi Z kan akan ngomong gini. Kolot banget sih itu. Pemikiran itu zamannya mau cetung gitu katanya. Masa gak boleh berasis banget gitu ya. Wah gak bisa gitu. Ya, saudara sebenarnya benar saudara. Bukan rasis, Tuhan itu memagari umatnya. Kenapa? Manusia itu lebih cenderung berbuat jahat. Lebih cenderung pengaruh jahat itu masuk dalam otaknya daripada yang baik. Gak percaya. Sekarang saya tanya, semua punya anak toh? Ada yang jadi anak toh? Minimal jadi anak toh? Kamu diajarin baik, berdoa, ya ngomongnya benar, hidupnya benar. Nah kita rubah. Kalau tidak percaya, pergaulan itu mempengaruhi. Ayo sekarang anakmu yang baik itu taruh hidup bersama dengan anak-anak pang. Tahu anak-anak pang? Mati anak pang gak ngerti ini. Anak pang itu anak jalanan yang rambutnya cepak terus tinggi-tinggi gini. Ya pergaulan bebas itu. Tinggal dia mau ngomong apa saja, tidak ada rumah. Ya mandi pun jarang ya. Ya wangi sekali kalau deket dia saudara. Wangi itu. Waduh. Nah itu dia saudara tinggal. Kira-kira anak saudara 1 bulan tinggal sama mereka. Anak-anak pang itu balik bertobat enggak? Percaya Tuhan Yesus. Apa anakmu jadi anak pang? Tahu-tahu balik sudah jabrik ini. Saya tanya. Jadi apa? Lu kok diem semua sih? Kira-kira gimana? Jadi anak pang atau anak baik? Anak pang. Berarti pengaruh jahat itu lebih mempengaruhi. Maka itu Tuhan tahu kamu jangan bergaul. Saya nggak pernah lupa. Dulu ada alumni kami, nggak tahu Pak Yohanes tahu nggak? Ya, alumni kami. Sudah dibilang, kamu jangan menginjili di tempat pelacuran. Dia bilang nggak apa-apa, saya kuat. Injilin 1 tahun, 2 tahun. Wah, akhirnya bukannya pelacurnya yang bertobat saudara. Tahu gak? Dia jadi germonya saudara. Cilaka gak saudara? Lo sudah tahu tempat berbahaya terjun ke sana saudara. Kecuali dia culik, dia bawa, dia injili gitu loh. Ya dipisahkan gitu loh. Dia terjun ke lapangan. Dan jawabannya orang suka ngomong, otentik itu seperti itu. Kalau mau menjadi berkat otentik, bukan otentik itu mencobai. Ya. Saya selalu ngomong, tidak ada yang namanya manusia itu kebal dosa. Ya, sama, nggak ada kucing itu nolak daging. Setuju nggak? Kucing yang nolak daging itu cuma 2. Satu kucing apa saudara? Kucing sakit, satunya dagingnya busuk. Ya nggak? Nah makanya kalau kita sudah tahu kita tidak kuat pada pencobaan, larilah menjauh seperti Yusuf. Jangan lari mendekat. Cari penyakit namanya itu saudara. Nah inilah yang firman Tuhan ajarkan. Yusuf, jangan bergaul. Karena mereka pasti tidak benar. Mereka menyembah Allah yang tidak benar. Kalau kamu ke sana kamu pasti terpengaruh. Jangan. Perintah ini masih berlaku gak sama kita? Sama. Makanya jangan hidup sama seperti orang dunia. Jangan. Kalau kamu sudah jadi anak-anak Allah. Dan yang selanjutnya, jangan terjadi kawin campur. Waduh, Pak, ini yang susah Pak. Apalagi sekarang zaman modern Pak. Ya Pak, bayangin Pak, dunia ini dipenuhi oleh kaum wanita. Kaum pria itu kurang Pak, kebanyakan mati Pak. Perang lah, macem-macem lah Pak. Ya, jadi 1 cowok itu bisa dapat 4 cewek Pak. 1 aja gak entek-entek mau 4 saudara. Ya.
Ini jangan banyak alasan. Nah sekarang gini, jangan kawin campur. Kenapa sih? Mungkin kita ngomong, kan tidak apa-apa Pak. Pertama ada seiman, tapi nanti dia ikut iman. Omong kosong saudara. Tapi saya mau jelaskan satu hal yang menarik. Kamu tahu, pernikahan bagi Allah, itu kalau dikatakan kamu tidak menikah sama orang tidak seiman, itu ada fungsinya. Karena kita ini dianggap orang yang beriman itu adalah orang hidup. Orang yang tidak seiman itu adalah orang mati. Nah orang mati dan orang hidup itu kawin. Tek, tempel begini. Ditempel, terus kayak diikat, dibebet. Saudara bayangin ya, kalau saudara kawin sama mayat. Ganteng gak? Ganteng. Cantik gak? Cantik. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kok mulai ada sesuatu yang tajam ya? 5 hari perutnya meletung. Loh kok ada yang lebih ganjel? Ya, 6 hari. Loh kok ada keluar air? 7 hari belatungnya keluar. Masuklah ke hidung saudara. Ya, mulai masuk ke saraf saudara. Lama-lama yang hidup juga ikut mati. Tuhan itu menjaga. Karena pasti kalau kamu kawin campur akan jadi masalah besar dalam kehidupan mereka ke depan. Coba lihat saudara hari ini ketika kita menikah dengan pasangan tidak seiman. Masalah gak akhirnya? Masalah. Jadi sejak dulu itu firman Tuhan udah ngomong, jangan. Nggak usah takut. Pak, anakku sudah sanse usui Pak. Hamio cefen Pak, cemiang nih. Cemiang kau. Nggak usah bingung. Hai kaum wanita. Maafkan saya menggunakan hari ini juga kamu menikah nggak lebih baik. Karena sekarang banyak cowok bocai. Lihat mukanya, cai atau bocai saudara. Bocai. Mending hidup sendiri gitu loh, benar nggak? Lebih menikmati. Saya satu kali ditanya sama anak, Pak, kalau aku gak menikah boleh gak Pak? Mamanya ngomong, janganlah kalau bisa menikah. Saya bilang gak apa-apa. Loh kok gitu Pak? Iya, kalau kamu menikah, kamu harus cari orang yang lebih baik dari bapakmu. Benar juga ya Pak ya? Iyalah, kamu segala kebutuhan dicukupi papa. Apa papa bisa perhatian sayang sama kamu? Kalau cowokmu, calon suamimu gak lebih baik dari papa dan lebih sayang dari papa, ngapain lu merit? Iya ya Pak ya? Ya udah. Cuman papa ngomong, tapi kalau dia lebih baik silakan. Gua gak akan ngurus. Benar gak saudara? Itu Tuhan juga ngajarin kepada Jumat waktu dulu. Jangan ya, jangan. Jangan kamu kawin campur, akan jadi bahaya. Lalu baru disampaikan. Hebat benar saya bilang, Yosua ini sudah dikasih tahu jangan. Kenapa? Dia bilang, kalau kamu melakukan itu kamu dapat kartu kuning. Kayak orang main sepak bola, melanggar loh, kena kartu kuning. Artinya apa? Kalau kamu tidak setia, kamu tidak melakukan apa yang Tuhan minta, maka perlindungan Tuhan akan dicabut. Pak, kan dia umat pilihan Pak. Bukankah Tuhan ngomong sudah dipilih jadi umat Tuhan selamanya? Sik dulu. Saya mau tanya, waktu dipilih itu anugerah gak? Anugerah gak? Layak gak dia dipilih? Anugerah toh? Sekarang saya misalnya bos besar. Ada pengemis, anak kecil pengemis. Saya ambil jadi anak saya, anugerah gak bagi dia? Anugerah gak? Anugerah toh? Tapi dia harus ikut aturanku gak? Setelah diambil, diadopsi. Harus ikut aturanku toh? Harus belajar hidup sesuai apa yang aku ajarkan toh? Sudah tak kasih tahu nak, kamu makannya gini, kamu cara hidupnya begini, kamu anakku, ya. Kamu sudah tak kasih fasilitas semua. Tetap aja mandi jarang, ya, masih ngemis, makan makanan di kolong meja. Jengkel gak sudah? Jengkel gak? Sudah kamu baliklah sana, jadi pengemis sana. Lupakan sudah diangkat. Ya kamu diangkat tapi tidak tahu anugerah. Ya sudah. Sama umat Israel kan sudah diangkat Pak. Lah mereka yang menolak kok untuk menerima anugerah itu. Mereka tidak menghargai. Binasa gak?
Jadi cabutlah kesempatan mereka untuk menerima anugerah. Saya nggak berbicara tentang keselamatannya ya saudara. Saya berbicara anugerah yang diterima mereka itu loh. Ya, jangan dibalik-balik dulu ya nanti ya. Nah ini yang harus disampaikan dulu. Nah saudara kemudian apa? Dikatakan kalau kamu tidak melakukan dengan baik, janji yang baik itu berubah jadi kutuk. Sesuatu yang baik, kan Tuhan mau kasih yang baik. Gara-gara gak taat, gak mau dengar apa kata-kata Tuhan. Bukan dapat berkat, dapat kutuk. Wah bagian ini orang paling gak suka saudara. Kok bisa sih Tuhan kasih yang jelek, yang kutuk. Lah ya kamu gak benar mau dapat yang baik, gimana? Ya gak bisa lah, harus benar dulu baru dapat yang baik, benar gak? Saudara saya punya anak, kalau dia minta yang baik, dia harus melakukan yang baik gak? Yang baik dong. Lah kalau dia mau seenaknya dia, mau dikasih yang baik. Gak bisa dipercaya kok. Sama gak? Itulah Tuhan. Tuhan udah ingetin tuh umat Israel dulu. Lalu juga kemudian Tuhan ngomong apa? Kalau kamu gak lakukan benar-benar, murka Tuhan akan kamu terima. Akan mendatangkan kecelakaan bagi kamu. Aduh Tuhan kok gitu ya. Terus kita ngomong, tapi untunglah Pak. Muse itu kan 4.000 tahun yang lalu Muse. Itu kan cerita kuno Muse. Sekarang kan enggak. Tunggu dulu. Berlaku enggak saat ini? Sama. Saudara dan saya adalah umat Tuhan yang terikat dalam covenant. Setuju enggak? Dalam perjanjian enggak? Dalam perjanjian. Ketika kau mengatakan, aku menerima anugerah keselamatan karena Tuhan dari sorga turun ke dunia. Karena aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk keselamatanku. Aku gak bisa memulihkan hubunganku dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan. Maka dia turun dari sorga ke dunia. Dia mati dan bangkit. Dan syaratnya orang yang bisa menerima anugerah itu apa? Orang yang percaya kepada dia. Tapi ketika kamu mengatakan aku percaya, engkau sedang terikat dengan perjanjian. Karena firman Tuhan ngomong, dosa itu mati bersama dengan kematian Kristus. Tapi kamu hidup karena Kristus. Mudah-mudahan nangkep ya. Dosa mati bersamaan dengan kematian Kristus. Bangkit bersamaan dengan hidup kita karena Kristus. Maka seluruh hidup kita setelah karena Kristus, maka hidup untuk Kristus, mati untuk Kristus. Berarti terikat gak? Berarti seluruh aspek hidup saudara dan saya setelah ditebus oleh dosa, ditebus dari dosa, maka kita sekarang milik siapa? Milik Kristus. Setuju ya? Tuhan ngomong jangan bikin dosa lagi ya. Oh iya Tuhan, iya pasti. Wong aku sudah diikat menjadi anak-anak Tuhan loh. Masa aku mau jadi anak hantu lagi? Tidak maulah gitu ya. Berjalannya waktu. Aduh, kok hidup jadi anak Tuhan susah ya? Kan dunia ini indah. Saya menikah sama istri cuman satu, kan lama-lama kan dia tua. Ngelirik-ngelirik dikit kan boleh lah toh. Menikmati ciptaan Tuhan, indah toh. Mulai apa saudara? Mulai kompromi. Banyak enggak yang kayak gitu? Banyak enggak? Bilang aja dong sama kanan kiri, gua tahu orang yang kayak gitu. Mulai kompromi dia. Kompromi lirik-lirik dikit. Lah, terus di komputer, buka komputer, niatnya kerja. Sekarang komputer kan banyak setannya saudara. Ya yang suka main komputer tahu banyak setannya. Lu mau cegah gimana pun gak bisa, setannya muncul gitu loh. Apalagi main sosial media. Yang namanya Facebook, yang namanya Instagram, yang namanya TikTok. Lu buka yang benar, keluarnya yang gak benar. Makanya saya tutup semua. Terus saya dibilang, musuh lu kok kolot banget. Tutup semua. Oh saya gak mau bersosial media. Tapi saya ada. Cuman untuk ngintip kalau ada kiriman yang bagus saya buka. Kiriman yang bagus saya buka. Saya tahu perkembangan zaman. Tapi saya gak bersosial media. Gak percaya cek no. Saya ada tapi gak aktif. Mau IG, mau apa, mau Facebook, mau apa. Banyak. Padahal pengikut saya sudah ribuan. Tak tutup semua. Sudah, karena aku bilang ini kacau ini, dosa di depan mata ini. Sudah, saudara saya buang semua.
Nah kemudian apa saudara? Waktu kita buka komputer, lagi teng keluar apa? Waduh, enggak apa-apalah Tuhan. Kan menikmati lihat dikit. Lama-lama masalah besar. Sama kan kayak dokter ngomong, kamu itu ada Tianyao-ping, kamu itu ada Shei-akau ya. Hati-hati lo ya. Jangan makan duren, jangan makan sioba, jangan makan yang lemak-lemak, jangan makan yang goreng. Terus kita ngomong, nggak apa-apalah Pak, makan durian cuma 1 emplung ini loh, sedikit. Besok makan sioba 1 toh Pak, nggak apa-apalah Pak. Gorengan besok nggak apa-apalah Pak. Setiap hari 1, lama-lama pansui. Nah, salahi siapa? Salahi dewe. Salah sendiri. Sudah kalau stop ya stop. Saya ingat sekali saudara, papa saya saudara. Waduh, papa saya itu perokok keras saudara. Dinasihati anak, malah anak diketak kepala ya saudara. Dia bilang, kamu mau sarjana, mau S2, mau S lilin, katanya saya tetap bapak katanya. Saya merokok sehari 7 bungkus, 5 bungkus saudara. Stroke dia saudara. Disuruh dokter, disuruh berhenti ngerokok. Masih marah, aku udah apa-apa lah ngerokok cuma 1 batang aja. Sekarang udah lagi 5 bungkus. Aku ngomong sama, saya bilang sama kakak saya bilang gini, sudahlah bopien aku bilang, bohwat ngurus orang tua, terserah dia lah. Akhirnya kita bawa ke dokter. Bawa ke dokter, dokternya baik, pintar dokternya. Dok, saya merokok boleh dok? Boleh. Bapak ngerokok berapa banyak? 5 bungkus dok. Oh kurang katanya. Loh kurang ya dok? Iya teman saya 7 bungkus sehari. Rokoknya apa Pak? Jisamsu katanya. Oh bagus. Rokok aja Pak 7 bungkus, 8 bungkus tidak apa-apa. Terus temannya Bapak gimana? Mati. Berhenti dia saudara. Memang benar. 1 pun tidak boleh ya. Tidak boleh kalau Bapak mau coba aja Pak. Mati ya katanya. Berhenti dia saudara. Nah memang nah artinya apa? Jadi jangan main-main sama dosa. Bilang sama, jangan main-main. Tidak usah larak-lirik. Itu firman Tuhan udah ngomong. Kamu dah akan kuat berhadapan dengan dosa. Dosa itu seperti orang mancing. Tahu mancing saudara? Mancing kan kasih umpan loh. Kalau kita di laut ada umpan ikan yang hidup, yang pura-pura hidup itu loh, warna-warni. Menarik sekali saudara. Saya tuh suka mancing saudara, tapi sekarang gak berani mancing saudara. Semuku kalau saya mau mancing merengut saudara. Jadi daripada merengut saya mendingan di rumah. Ya sudah. Nanti mancing ikan bukan mancing ikan, mancing keributan saudara. Jadi lebih baik kalau mancing itu saudara, apa yang terjadi? Waktu kita mancing saudara, itu kan ada ikan itu kan tup tarik gitu dah. Tapi tidak ada ikan itu, jangan diangkat. Kenapa? Itu sama dengan ikan itu bilang, ada cobaan, teng dikit-dikit, kena, tidak apa-apa, teng dikit-dikit, tidak kena. Lalu dia kan penasaran, aman toh, sikat aja, tap, begitu dia sikat apa? Tak, leket, tidak lepas lagi, diangkat, matilah dia. Sama saudara, dosa itu awalnya dikit-dikit tuh enak, tik, begitu saudara, tap, binasalah engkau. Tidak lepas lagi, susah lepasnya. Inilah yang firman Tuhan, jangan coba-coba. Ya mau kamu pornografi, mau perselingkuhan, pertamanya aku udah selingkuh Pak, kenalan dulu, temenan, lama-lama demen Pak, lama-lama jatuh dalam dosa. Ya, tadi kan saya sudah bilang, naturnya kucing pasti tidak nolak daging, kecuali kucingnya kucing, diem kabeh, kucingnya kucing sakit, atau dagingnya busuk. Ingat ya itu saudara. Jadi caranya menghindar larilah menjauh, jangan mendekat. Korupsi juga, korupsi pertama dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Oh kalau ngomong gagah sekali, orang Kristen tidak boleh korupsi. Tahu-tahu ketangkep juga, nangis juga saudara. Nangis air mata buaya gue bilang. Benar gak? Ini dia saudara. Kita ini jangan main-main, kita nggak kuat. Maka jagalah kalau di mana kita bisa jatuh.
Siapa saja jatuh, semua bisa jatuh. Mau majelis, mau rohaniawan, mau apa saja, maka itu kita menghindar. Itulah peringatan firman Tuhan. Ingat ya, kita sudah terikat perjanjian dengan Tuhan. Hidup kita harus serupa Kristus. Hindari dosa. Kamu memang punya kekuatan melawan dosa, tapi kamu bisa jatuh dalam dosa. Tapi jangan sengaja jatuh dalam dosa atau berkancang dalam dosa. Yang kedua, saat kita tidak lagi berpegang teguh pada firman Tuhan, saudara, kita kadang-kala tidak mau belajar firman Tuhan, berpegang patokannya firman. Firman itu benar-benar mengajar kita, saudara. Banyak sekali dia memimpin kita. Sepanjang hidup saya, sepanjang pelayanan saya mengakui firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa setia melayani, aku akan menyertai dia senantiasa. Dan amin. Tuhan sertai. Sesulit apapun Tuhan sertai. Coba saudara lihat hari ini, sulit gak kita? Sulit toh? Hidup kita sulit toh? Tapi Tuhan sertai gak? Kalau kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan sertai. Jangan melenceng. Saudara, orang yang suka melenceng pasti punya masalah. Pak, itu dianu pajak pak. Kenapa dia anu pajak bisa? Pasti lu pernah gak beres dalam laporannya. Ya gak? Maka diubek-ubek, dicari kebenaran. Pak, tapi gak bisa pak. Sekarang ini loh pak, kalau mau bikin SIM aja pak, ujian gak lulus-lulus. Saya bilang ujian aja 10 kali, bosen polisi lihat mukamu, lulus. Percaya gak? Lulus. Jangan lu kasih duit. Ya gak? Pak, kalau ditilang pak, soro pak. Nanti ditahan, ngambilnya jauh pengadilan lagi. Ya jangan melanggar. Benar gak? Kalau sudah ditilang, jangan nyogok. Saya pernah gak sengaja melamun, ditangkap polisi. Saya bilang, Pak minta maaf lah Pak. Oh gak bisa, mana SIM? Saya kasih SIM-nya. Oh pendeta ya Pak? Iya Pak. Maaf ya Pak ya. Waduh soro sama pendeta ini katanya. Jadi gimana mau damai gak? Apa itu Pak damai Pak? Ya damai yang ampuni saya Pak. Wong Tuhan aja ngampuni masa Bapak enggak. Jangan bawa Tuhan Pak. Lah iya memang saya pendeta bawanya Tuhan Pak. Sudah capek balik. No. Jangan ngulang lagi ya. Puji syukur balik saudara. Gak usah sogok-sogok saudara. Tapi jangan niru ya saudara ya. Kalian tidak ada kekuatan itunya yang sama. Tapi jangan juga ya sudah tilang-tilang tulis ambil di pengadilan. Ya. Nah, saudara kita taat firman. Firman apa? Jangan berlaku curang. Ya enggak? Jangan curang. Jangan ngutang tidak bayar. Jangan berutang. Firman Tuhan ngomong enggak? Ngomong semua enggak? Ngomong. Kalau kita baca firman dengan baik, kita ini aman hidupnya. Amin enggak? Celakanya kita enggak mau baca. Makanya hidup kita itu suka dibohongi sama pendeta. Ya Pak ya? Benar enggak? Kita terlalu amin-amin terus. Sudah itu kita marah-marah. Pendeta itu enggak benar. Enggak semua pendeta enggak benar. Saya kemarin ditanyain, itu pendeta kok enak bener, ini ngasih gini. Terus saya bilang, yang blow on siapa? Dia diem. Ya aku, ya sudah. Ya udah usah ribut. Kalau kamu baca firman, kamu tahu mana yang benar, amin gak? Amin gak? Amin. Nah saudara, kita ini kadang-kala dah baca firman, tapi pilihnya popularitas. Apalagi zaman sekarang ini banyak orang MPD, tahu? MPD saudara. Narsisme. Dikit-dikit foto, flexing, saudara. Akhirnya mati cemplung jurang, saudara. Saking banyak gayanya, saudara. Banyak sekarang macam-macam, saudara. Apa? Bergantungnya bukan pada Tuhan. Bergantungnya pada apa? Popularitas, bergantung pada kehidupan dunia, bergantung pada uang. Betul uang itu dibutuhkan, betul. Tapi semua itu ada waktunya. Pada satu titik kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara, berapa tahun yang lalu tuh gereja semua enak saudara. Karena banyak anak-anak Tuhan diberkati Tuhan. Hari ini susahnya setengah mati saudara. Saya jadi pendeta kadang-kadang susah.
Kalau bendahara sudah ngomong, Pak banyak doa ya Pak. Bulan ini minus Pak 30 juta. Bulan lalu minus 20 juta. Pak nanti kalau gaji hamba Tuhan dicicil 3 kali boleh ya Pak? Iya, saya bilang gitu. Iya. Terus sebenarnya ngomongnya apa? Pak ini gimana Pak? Ya akhirnya saya yang berdoa aja. Tuhan tolong Tuhan, ini pekerjaanmu. Masa sih pekerjaanmu terbengkalai? Katamu engkau menyertaiku. Enggak ngomong begini, jemaat Tuhan bilang menyertai, ayo persembahan. Enggak, gue enggak bilang gitu saudara. Tanya jemaat saya enggak pernah ngomong begitu saudara. Saya cuma ngumumin. Saya doa, tahu-tahu ada utuk jemaat dari mana? Dari luar pulau datang. Musa gimana baik, gereja baik. Oh ya agak-agak baik. Moro-moro plek ketutup. Bulan 1 bulan lewat, bulan depan lewat, bulan depannya lewat. Sampai hari ini masih lewat. Ya saya gak tahu bulan Desembernya gak tahu. Tapi pokoknya sampai bulan Agustus, September masih lewat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ekonomi susah gak? Susah. Itu loh penyertaan Tuhan. Coba kalau kamu semua lancar, kamu kan gak ngerasa ada penyertaan Tuhan. Ya gak? Ya ini dia. Maka itu saudara saya katakan, mari baca firman. Engkau terikat perjanjian, baca firman, hidup di dalam firman, maka engkau terjauh dari murka Allah. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali menolak Tuhan. Kalau kamu mengaku sebagai anak Tuhan, apapun yang terjadi, jangan kecepatan mulut ngomong begini. Percuma, Tuhan. Tidak ada Tuhan. Waktu lu ngomong begitu, yang masuk benar-benar hantu. Benar, dalam hidupmu. Jangan ya saudara. Sekali percayalah, itu anugerah yang besar, jangan dibuang. Paham? Kalau kita melanggar, murka Tuhan pasti datang. Saat murka Tuhan datang, kita tidak sungguh-sungguh hidup dalam perjanjian, celaka kita. Pasti celaka saudara. Pasti celaka. Menakutkan saudara. Saudara mungkin ngomong, wah paling enak memang jadi musuh. Enggak, saya juga pernah melanggar perjanjian. Saya ingat sekali saudara, Tuhan itu pelihara, Tuhan itu pimpin. Sangkin sudah nyamannya hidup itu saudara. Sangkin sudah nyamannya hidup itu saudara. Saya pikir, waduh gimana ini ya. Anak mau sekolah, keuangan kurang ya. Nggak mungkin ngomong sama gereja toh. Waduh gimana ya. Coba investasi aja lah. Sudah Tuhan ngomong, bergantunglah pada Tuhan. Jangan pada manusia. Sok pinter. Investasi. Bukannya dapat untung, buntung saya saudara. Pusing pala saya waktu dulu. Kena nggak? Kena tipu. Kenapa bisa kena tipu? Karena tidak bergantung pada Tuhan. Karena istilah orang Hokkien bilang tamsim. Ya, serakah gitu loh ya. Akhirnya cilaka kita. Ya sudah. Tapi pembelajaran. Tapi justru ketika saya kehilangan itu, akhirnya saya apa? Bergantung gak sama Tuhan? Sekolah juga anak saya keluar negeri. Jalan juga, hidup juga dia. Lulus tahun depan. Itu anugerah. Hiduplah dengan perjanjian dan yakin pada Tuhan. Jangan ragu. Saudara, belum lama ini ada berita heboh di Surabaya. Nggak tahu saudara baca nggak koran? Ada anak umur 18 tahun, dia sekolah, baru lulus, dia datang ke papanya. Pak, udah lulus pak, mau kuliah. Papanya memang ada duit. Waktunya beliin mobil dong pak. Badan saya besar, anak laki satu-satunya. Apa kata dunia kalau nggak dibeliin mobil? Ya, papanya ngomong, yes, oke, papa, tapi janji dulu, bikin SIM. Ya, jangan langgar aturan, beres lah pak. Kan anak muda sekarang kan ngomong beres, kalau dia pengen mau apa semua beres, semua aman, ya gak? Gampang bener dia ngomong. Kamu jangan dengar teman ya, nanti kamu kepancing emosi terus kamu tunjukin kamu hebat, itu bahaya. Ya enggak lah pak, saya kan sudah besar pak. Ngomongnya kayak gitu. Akhirnya setelah perjanjian itu papanya udah oke lah.
dibeliin papanya mobil Land Cruiser, saudara. Sudah dibeliin, dia sudah pakai berapa lama, satu kali ada undangan. Waktu pergi papanya udah pesan dia, ini pergi kalau pulang malam hati-hati loh ya, jangan melanggar lalu lintas ya. Jangan ikut-ikutin teman-teman ngomong apa ya. Apa jawaban anak muda biasanya? Udahlah Pak, kayak aku ini anak kecil, tenang. Ini anak pulang 1:30 malam. 1:30 malam pulang di barat, saudara. Dari HR Muhammad mau menuju ke Maijen Sungkono, kan ada terowongan itu toh, yang baru itu. Nah temennya ngomong, nih temen juga hebat juga nih temen. Dia pakai safety belt, dia ngomong, lu berani gak nyetir 200 km per jam tes mobil ini. Namanya anak muda, sepaksui. Ya, makanya dia lupa anak remaja, harusnya direm aja. Ini enggak, di remnya blong. Sudah dia bilang, bisa, coba ya, tes ya. Oh dia tes gitu, masuk saudara, mau masuk dia gas. Kosong, 200 saudara. Bayangin 200, dia nggak pakai safety belt lagi saudara. Waktu dia mau naik itu saudara, sudah naik begitu, dari sini malam ada motor, wait, dia kaget saudara, dia injek rem, bayangin saudara, kecepatan tinggi itu roda kan nggak melayang. Begitu dia rem, peng, munting saudara, wah, banting berapa kali saudara, keluar itu, dia terpelanting keluar saudara. Keplanting keluar, ngantem apa gak tahu, pecah kepalanya saudara. Langsung kejit-kejit saudara, kejit-kejit. Mati di tempat. Temennya itu tetap terikat, tapi patah semua, tulang tangan, kaki, semua patah. Yang diikat aja patah semua, apalagi yang mencelat keluar saudara. Waktu papanya lihat, sedih gak papanya? Sedih saudara. Anak laki satu-satunya dari 3 saudara, pewaris tunggal. Papanya sudah ngomong, aku udah bilang, kamu tuh harus bisa dipercaya, kamu udah janji, nah sekarang kamu celaka. Papa sayang kamu, tapi karena kamu melanggar, ya papa tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya sudah, sedih. Tapi karena kamu tidak taat sama papamu, kamu celaka. Itulah yang firman Tuhan mau ngomong. Kalau kita sudah ikat perjanjian, kamu mengabaikan perjanjian, kamu tidak taat. Kalau kamu celaka, bukan karena Tuhan jahat, tapi karena kamu yang tidak taat. Amin. Hati-hati. Saudara, apakah Tuhan jahat? Orang sekarang kan gampang. Tuhan itu jahat. Masa Tuhan kalau baik penuh kasih, nggak main hukum. Ngeri aku baca PL itu. Dikit-dikit hukum, dikit-dikit mati. Kejam banget tuh Tuhan. Ya nggak? Anak muda sekarang kan ngomongnya gitu. Tuhan kok kejamnya kayak gitu. Tuhan bukan kejam. Saudara, sebenarnya murka Tuhan itu menegaskan kepada kita. Kasih Tuhan itu tidak murahan. Tuhan mengasihi saudara. Dia rela turun ke dunia dan mati. Tapi yang dia berikan itu bukan kasih murahan. Kasih yang mahal. Dengan apa? Harga pengorbanan kematiannya. Maka waktu itu kita terima, jangan sembarangan menggunakan itu. Hargai. Dan berarti juga kasih Tuhan itu bukan berarti kita menyepelekan kekudusan Allah. Allah kudus, Allah mulia. Ketika dia berikan kamu keselamatan, bukan berarti kamu seenaknya menggunakan keselamatan kamu. Jangan bermain-main. Maka kita harus benar-benar hidup dengan benar. Jadi kalau Tuhan murka itu mengingatkan kita apa? Kasih itu bukan berarti gampangan. Seorang papa mengasihi anaknya gampangan enggak? Enggak. Saya tegas sama anak saya. Saya sudah bilang kalau kamu sekolah, kamu dapat beasiswa. Kalau enggak dapat beasiswa, papa tidak akan bayari. Papa cuma nanggung uang jajanmu. Sudah dikasih uang jajan, saya bilang oke papa kasih segini ya. Jangan gampang dihabisin. Satu kali saudara, tahun lalu.
Dia boros sama teman-temannya karena ulang tahun, dia pesta ini, pesta itu, macam-macam tuh. Duitnya habis. Terus telepon aku, "Pak, tambahin Pak, ini musim dingin Pak. Selimutnya kurang, sudah 2 lapis masih kurang. Pakai baju dingin, masih kurang Pak. Pakai baju yang banyak. Pak, ojo pelit lah Pak, anakmu satu-satunya Pak, masa ada dikei?" "Enggak," aku bilang gitu. "Papa enggak kasih, enggak apa-apa, aku ngomong sama mama." Dia ngomong sama mamanya. Mamanya diomongin, mulai mamanya itu melakukan rayuan Pulau Kelapa. Saben malam. Terus saya langsung ngomong, "Enggak, Pak, wis tanggung Pak. Cuman tinggal seminggu loh Pak, awal bulan. Kon kasih lah, apa sih susah. Jangan melukai hati anak." "Enggak," gue bilang gitu. Mau ngomong lagi. Lu ngomong terus gue yang keluar, lu tidur aja sendiri, gue bilang gitu. Jengkel gue kan gitu. Udah capek. Terus istri saya bilang, "Kamu ini tidak bisa diajak ngomong baik-baik." Selalu kan, pakai senjata terakhirnya kan. Memang dablek katanya. Tidak punya perasaan gitu. Waduh, katanya pendeta lagi. Waduh, kalimat itu lagi tidak enak benar saudara. Terus saya diam aja. Terus saya ngomong, "Gini deh. Kan biasanya kita kirim kan tanggal berapa? Ini kan sudah tinggal akhir bulan toh. Nah, kamu tahan seminggu lagi baru kamu kirim. Kirim lebih enggak apa-apa," saya bilang. "Tapi dengan syarat enggak dikirim akhir bulan ini. Kalau enggak ini anak ngelama," aku bilang. "Kamu nih masa sih ngelama?" "Enggak lah, pasti ngelama," aku bilang. "Enggak usah." Terus mamanya telepon. "Gak iso papamu enggak goyah. Kamu jangan lagi coba-coba loh, enggak goyah." "Mama masa gak punya duit mah?" "Wah, nanti ribut papamu, ngamuk kalau tahu," katanya. "Wis lah, lebih baik tunggu aja seminggu lagi." Aku dingin mah. Terus aku dengar saudara, saya dengar, "Nggak usah ngerayu-ngerayu terus ya, terima resikomu melanggar aturan." Akhirnya semenjak itu anak saya nggak berani langgar aturan lagi saudara. Sampai hari ini dia tahu. Jadi kalau dia mau ngomong dulu dari awal, jangan sembarangan. Itu yang Tuhan juga mau ajar kita sebenarnya saudara. Kasih bukan berarti murahan, seenaknya. Jadi kalau Tuhan marah kepada kita, bukan Tuhan jahat, tapi Tuhan lagi mendidik kita. Yang kedua apa? Murka Tuhan itu bukan melampiaskan kemarahan. Salah digebuki sampai setengah mati. Bukan. Tuhan itu, murka Tuhan itu sebagai konsekuensi logis dari perjanjian. Saudara, kalau saudara punya perjanjian, jual beli tanah, ada perjanjian toh? Kalau melanggar perjanjian ada masalah gak? Kan ada duit jaminan, hilang duitnya toh. Sama, pernikahan itu ada perjanjian gak? Coba langgar perjanjian. Masalah ini besar saudara. Itu masalahnya besar. Maka itu saudara, perjanjian jangan pernah dilanggar. Kadang orang itu tidak ngerti. Enggak Pak, itu buktinya mereka melanggar perjanjian. Mereka cerai kok Pak. Itu cerai itu efeknya besar. Itu seperti kertas yang sudah dilem disobek begitu loh saudara. Anak terluka, keluar dirimu terluka, semua terluka. Kehidupan kita penuh dengan luka. Makanya generasi selanjutnya hancur. Gara-gara itulah rusak namanya. Jelas ya saudara. Itu yang Tuhan katakan. Jangan melanggar perjanjian. Makanya Tuhan benci ketika orang melanggar perjanjian. Makanya di Alkitab itu kan ngomong, Tuhan benci pada orang yang tidak setia pada pernikahan. Maliaki ngomong itu. Karena dikaitkan apa? Perjanjian itu umat. Pernikahan itu perjanjian umat dan Tuhan. Sama ini juga diingatkan. Kalau Tuhan murka karena kita melanggar perjanjian. Jangan saudara. Kalau engkau sudah jadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang sesungguh-sungguhnya. Hidupmu benar sesuai firman Tuhan, pikiranmu tertuju pada Kristus, jangan tertuju pada yang lain. Kamu semakin harus serupa dengan Kristus, jangan serupa tikus. Tahu bedanya Kristus dan tikus? Tak kasih tahu. Di mana datangnya Kristus terjadi damai sejahtera. Amin enggak? Sukacita, membawa damai sejahtera. Tapi di mana hadirnya Kristus, hadirnya tikus, apa yang terjadi? Kerusakan terjadi. Coba tanya kanan kiri. Kalau kamu hadir di tengah-tengah dunia, yang datang apa? Sukacita atau kerusakan?
Coba ngomong kanan kiri. Berani gak? Kalau kalian mendatangkan damai sejahtera berarti kalian serupa Kristus. Sederhana ya. Tapi tidak gampang. Saya pun berjuang. Sungguh berjuang. Dunia ini penuh dengan godaan. Perlu perjuangan. Yang tadi dikatakan apa? Kasih itu harus disertai ketegasan dan rasa takut akan Tuhan. Tadi saya sudah ajarin. Anak saya tidak akan takut kepada saya kalau saya tidak tegas. Takut bukan ketakutan, tapi hormat. Kalau Tuhan kita tidak tegas, maka kita akan sembarangan gak? Umat Israel itu loh berapa kali diperingatin sama Tuhan. Takut ya? Enggak. Sudah dihukum berbolak-balik, tidak pernah sadar-sadar. Sampai karena Tuhan sudah kesel, Tuhan biarkan mereka. 10 suku mereka hilang. 2 suku sisa ditahan karena mereka tidak taat sama Tuhan. Ya, kemudian apa? Ketika mereka bawa balik, kapok mereka menyembah Allah lain. Saudara tak kasih tahu ya, itu umat pilihan. Kita hari ini umat cangkokan. Ingat kalimat, kita umat cangkokan. Kalau Tuhan tidak sayangkan yang asli, apalagi yang cangkokan. Bilang, jangan belagu lu cuman cangkokan. Ya, kalau lu tidak taat ditebas sekalian kamu. Yang asli aja ditebang apalagi cangkokan. Ini dia. Nah saudara, hari ini saya ingin mengatakan sederhana. Kesimpulan dari firman Tuhan hari ini ada 3 hal. Ingat, murka Tuhan datang karena ketidaksetiaan umatnya. Tuhan itu tidak sembarang murka. Kalau kamu tidak setia, pasti Tuhan murka. Yang kedua, akibat murka Tuhan, perlindungan dicabut, janji berkat menjadi kutuk. Kalau kamu menderita, kamu mengalami banyak pergumulan di dunia ini, jangan-jangan kamu sedang salah sama Tuhan. Dan Tuhan tidak langsung marah, pasti Tuhan ingetin lewat banyak orang. Sadar ya, inget ya, jangan ulang ya, Tapi kan kita ini kan dablek, sama kan kayak umat Israel. Nabinya ngingetin, nabinya pun apa? Dibunuh. Sekarang coba, kalau saudara bikin dosa ditegur pendeta, seneng gak? Seneng gak? Oh, pendeta tegur-tegur kayak dia suci, pindah gereja aku. Benar gak? Itu dia, hati-hati saudara. Kadang Tuhan berbicara, mengingatkan kita. Kalau firman Tuhan menusuk hati kita, jangan abaikan itu. Mungkin itu peringatan firman Tuhan. Yang ketiga, jangan abaikan peringatan sebelum murkanya datang. Jangan abaikan. Jangan main-main saudara. Saudara, saya ingat saya ini jadi manusia. Dulu saya selalu ngomong sama anak saya, cukup ya, kamu sudah ya, cukup ya. Anak saya biasanya kalau saya sudah ngomong cukup ya, sudah ya, terus saya mulai, bisa dengar gak? Wah, dia kibrit sudah langsung. Karena apa? Artinya saya sudah benar-benar ngamuk. Saya sekarang, anak saya kan sudah pergi, saya piara anjing saudara. Saya piara anjing. Anjingnya saya latih. Anjing saya itu kan namanya anjing kan, susah nurut toh. Sampai ada orang ngomong, ini anjing nurut sekali sama kamu ya. Terus saya jawab, iya anjing aja nurut, kalau manusia gak lebih nurut dari anjing, kelewatan, gue bilang gitu. Nah anjing ini kan kalau saya pulang keluar. Lu jangan jauh-jauh ya, gue bilang. Dia kalau dengar saya ngomong bukan jauh-jauh, dia lihat-lihat, dia pura-pura ngintip-ngintip. Rek, sampai di situ saja. Ngintip-ngintip lagi, dia geser-geser pelan-pelan, bisa mundur-mundur loh dikit. Anjingnya bisa mundur-mundur, sungguhan. Lu mau pulang gak? Kalau enggak gue sebat. Kutuk, pulang dia langsung saudara. Langsung pulang. Karena dia dengar suara saya sudah keras. Lu mau pulang gak? Gue sebat. Kenapa? Karena dia sudah pernah tahu. Saya sudah teriak dia masih pergi. Gue kejar pulang, gue sebat. Gue pukul pantatnya dia. Pek, kapok dia. Sekarang dia kalau dengar saya suara sudah banter begitu. Kuduk pulang, langsung masuk kandang. Dia tutup tuh kandangnya. Kenapa? Karena dia takut.
bakal digebuk pikirnya. Nah, tapi dia udah tahu kalau suara saya sudah meninggi, berarti tahu. Sama, sebenarnya Tuhan sama kita tuh kayak gitu, saudara. Tuhan ingetin kita dari yang kecil pelan-pelan, hal-hal masalah kecil, lu masih langgar, diingetin lagi masih langgar. Tuhan kasih lebih berat, masih langgar lagi. Hati-hati lu, kena sebat, bilang sama kanan kiri, kena sebat. Kalau kena sebat lumayan benar saudara. Jadi Tuhan tidak pernah langsung marah. Saya nggak pernah lihat di firman Tuhan langsung. Peringatan-peringatan sampai akhirnya baru disiap. Termasuk waktu banjir Nuh. Kejam gak Tuhan? Enggak kejam. 120 tahun loh dikhotbahkan. Benar gak? Akhirnya banjir, mati semua. Itulah. Bilang sama kanan kiri. Jangan dablek ya kalau diingetin Tuhan ya. Dengar ya. Bilang denger ya. Ya itu penting. Kalau Tuhan sudah murka, ngeri. Nah saudara tahu ini jembatan apa? Rasanya orang angkatan 45 ngerti jembatan ini. Ini namanya jembatan Tacoma di Amerika. Ini saya belum lahir saudara. Belum lahir ini. Tapi saya baca. Nah jembatan ini dibangun oleh pemerintah Amerika dengan biaya yang mahal. Waktu itu mereka pengen ada jembatan. Waktu sudah jadi biaya yang mahal, ada insinyur pintar. Berapa orang ngomong, hati-hati loh. Ternyata bangunan ini dengan jembatan gantung ini sangat fleksibel. Dengan angin, ini bisa bahaya kalau diresmikan. Tapi pemerintahnya ngomong ini, wis kadung keluar duit banyak ya, rugi kalau dibatal loh ya. Diperbaiki lagi. Wis resmikan aja. Diresmikan. 4 bulan mobil lewat, orang lewat. Bener saudara. Ada angin. Saudara. Ambruk saudara lihat tuh. Ambruk kayak gitu. Mana ya? Nih. Ambruk. Waktu ambruk makan korban gak? Banyak korban. Sekarang saya tanya, salah gak yang bangun ini? Sudah ada peringatan gak? Ada peringatan. Akhirnya ada korban. Sama hidup kita saudara. Sebenarnya Tuhan tidak pernah langsung murka. Tuhan selalu mengingatkan kita. Ingat, ingat, ingat. Sebelum aku murka. Hari ini rasanya Tuhan juga lagi memperingatkan kita. Dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi dunia, dengan kondisi perang di sana sini. Tuhan sedang ayo kembali kepadaku, hidup benar di hadapanku. Kamu tidak tahu kapan aku datang. Benar gak? Salah satu aja ngigau malam-malam, pencet nuklir saudara. Selesai gak saudara? Kan kita gak tahu. Putin itu kan orang gendeng. Trump itu juga agak sedikit sedeng saudara. Benar gak? Netanyahu itu juga kerasukan itu saya pikir. Nah kalau salah satu aja dari mereka bertiga kesenggol, pleng. India keluar gak? Tiongkok keluar gak? Apalagi tidak usah ngomong lagi Korea Utara. Itu lebih tidak ada utek itu. Sakara PDW saudara. Negara udah miskin, peng gitu sudah beres. Nah waktu itu terbang di dunia. Kita ada ikut perang, mangap gini, itu gelepak langsung gitu. Tuhan datang. Siap gak? Coba bilang, tanyakan, siap gak? Jangan lu bilang masih lama, kita gak tahu. Ya gak? Mari, peringatan sudah ada. Maka Tuhan mau kita hidup benar di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi saya boleh minta tolong Pendeta Yohanes memimpin dalam doa firman.
Amin. Saya kembalikan.